Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti Hoiria dengan NIM 02011182530040. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yaitu tentang hukum permintaan, kurva permintaan, dan faktor penentu permintaan. Lalu dilanjutkan dengan hukum penawaran, kurva penawaran, dan faktor penentu penawaran. Sebelum mengenal hukum permintaan, kita harus mengetahui apa itu permintaan. Permintaan adalah sebuah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen dalam tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Yang pertama adalah hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika suatu harga turun, maka permintaan akan barang itu akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu harga barang naik, maka permintaan antara barang tersebut akan menurun. Dengan catatan ceteris paribus, yaitu faktor yang lain menetap. Contohnya, jika ada roti yang awal mula harganya 10.000, lalu dia naik menjadi 15.000, maka permintaan akan roti tersebut akan turun. Sementara jika roti tersebut turun menjadi 5.000, maka permintaan akan roti tersebut akan naik. Perlu diingat lagi bahwa permintaan tidak sama dengan keinginan. Permintaan adalah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Sementara keinginan adalah barang yang belum mampu dibeli oleh konsumen. Contoh dari permintaan itu ketika saya pergi ke pasar untuk membeli cabai. Dan untuk keinginan itu seperti saat ini saya berkeinginan di masa depan untuk memiliki rumah mewah. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menunjukkan hubungan negatif antara harga suatu barang dan jumlah yang diinginkan oleh konsumen. Sifat dari kurva permintaan adalah selalu turun dari kiri ke kanan, lalu dia menunjukkan bahwa kenaikan harga berarti penurunan permintaan, dan yang terakhir dibuat secara ceteris paribus. Ini adalah contoh dari kurva permintaan. Dapat kita lihat di sini bahwa saat harga suatu barang itu 20.000, maka kuantitas yang diminta adalah 120. Sementara saat harga tersebut turun menjadi 15.000, maka kuantitas yang diminta naik menjadi 140. Selanjutnya adalah pergeseran kurva permintaan. Jika pergerakan kurva permintaan difaktori dengan harga, maka pergeseran kurva permintaan difaktori dengan hal lain seperti selain harga. Contohnya seperti pendapatan. Ini adalah contoh dari pergeseran kurva permintaan. Jika pergeseran kurva permintaan difaktori dengan pendapatan, dan jika pendapatan konsumen itu naik, maka kurvanya akan bergeser ke kanan. Namun jika pendapatan konsumen itu turun, maka kurvanya akan bergeser ke arah kiri. Yang terakhir adalah faktor penentu permintaan. Yang pertama adalah selera dan preferensi. Contohnya, jika suatu kelompok masyarakat lebih menyukai daging, maka permintaan akan daging akan meningkat. Lalu jika di suatu kelompok masyarakat itu lebih menyukai sayur, maka permintaan akan sayur juga akan meningkat. Namun jika di kelompok masyarakat tersebut tidak menyukai daging ataupun sayur, maka permintaan antara daging dan sayur akan menurun. Kedua adalah pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen itu meningkat, maka permintaan juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah harga barang substitusi dan komplementer. Contohnya untuk barang substitusi, jika harga teh meningkat, maka masyarakat akan lebih memilih kopi. Maka dari itu, permintaan antara kopi akan menaik. Untuk barang komplementer, misalnya jika harga printer meningkat, maka permintaan antara printer akan menurun, begitu pula dengan tinta yang akan menurun seperti dengan printer. Selanjutnya adalah harapan harga masa depan. Hal ini terjadi jika masyarakat percaya bahwa harga suatu barang akan meningkat atau menurun di masa depan. Maka permintaan juga akan meningkat dan menurun sesuai dengan harapan harga yang masyarakat inginkan. Contohnya, jika saya percaya bahwa harga cabai akan meningkat di masa depan, maka saya akan membeli cabai dengan banyak di masa sekarang. Maka dari itu, permintaan akan cabai juga akan naik. Selanjutnya adalah populasi dan demografi. Jika populasi di suatu masyarakat itu meningkat, maka permintaan akan sandang, pangan, dan pakan juga akan meningkat. Lalu jika di populasi tersebut terdapat banyak anak-anak, maka permintaan akan pakaian anak dan buku-buku sekolah juga akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah iklan dan pemasaran.
Contohnya seperti iPhone. iPhone itu memiliki banyak iklan sehingga orang-orang tertarik untuk membeli iPhone. Maka permintaan akan iPhone juga akan menaik. Namun iklan dan pemasaran ini tidak langsung memengaruhi harga, sementara lebih dengan membuat keinginan. Yang terakhir adalah gaya hidup dan tren sosial. Contohnya jika gaya hidup sehat itu mulai ngetren, maka permintaan antara sayur dan olahraga juga akan meningkat. Lalu contohnya seperti saat kemarin, saat labu-bubu sedang ngetren, maka permintaan akan labu-bubu juga meningkat. Namun sekarang karena labu-bubu sudah tidak ngetren lagi, maka permintaan akan labu-bubu juga menurun. Selanjutnya adalah materi tentang hukum penawaran, kurva penawaran, dan faktor penentu penawaran. Seperti saat mempelajari hukum permintaan tadi, sebelum kita mengetahui hukum penawaran, maka kita harus mengetahui apa itu penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual kepada konsumen pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. Dunia ekonomi, penawaran selalu bekerja seperti otomatis dan merupakan salah satu dari penggerak ekonomi. Hukum penawaran menyatakan jika suatu harga naik, maka penawaran akan barang tersebut juga akan meningkat dengan catatan faktor yang lain tetap. Contohnya seperti handphone saat baru dirilis, maka harga handphone tersebut juga akan meningkat. Maka dari itu produksi handphone tersebut juga meningkat, karena itu penawaran handphone tersebut juga meningkat. Contohnya lagi, jika saya menjual risol dan harga risol itu adalah 6.000, maka saya akan menjual risol dengan sebanyak-banyaknya agar saya dapat meraup keuntungan sebesar-besarnya. Namun jika harga risol itu turun menjadi 3.000, maka saya akan menjual risol itu tidak terlalu banyak ketika harganya 6.000. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan antara hubungan harga dan jumlah produk yang ingin dibuat oleh produsen. Seperti kurva permintaan, kurva penawaran juga memiliki sifat tersendiri. Sifat yang pertama dari kurva penawaran adalah yang pertama berslope positif. Lalu sifat yang kedua adalah bergerak dari kiri bawah ke kanan atas, serta memiliki hubungan berbanding lurus antara harga dan barang atau jasa yang ditawarkan. Di dalam kurva penawaran, semakin besar harga, maka semakin banyak produk yang ingin diproduksi. Kurva penawaran naik karena ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan dari pergerakan kurva dan pergeseran kurva penawaran adalah yang pertama, jika harga naik dan menyebabkan penawaran naik, maka itu menyebabkan gerakan di sekitar kurva. Lalu, jika ada teknologi baru yang menyebabkan harga naik, maka terjadi pergeseran kurva ke kanan. Lalu, jika bahan baku mahal dan membuat penawaran turun, maka mengakibatkan pergeseran kurva ke kiri. Ini adalah contoh dari pergerakan kurva penawaran. Dapat yang kita lihat, jika harganya adalah 3.000, maka yang diproduksi hanya 5 barang. Dan jika harganya naik menjadi 7.000, maka yang diproduksi akan naik menjadi 25. Ini adalah contoh dari pergeseran kurva penawaran. Jika penawaran tersebut turun, maka kurva akan bergeser ke kiri. Sementara jika penawaran tersebut naik, maka kurva akan bergeser ke kanan. Di sini saya membuat tabel penawaran. Contohnya seperti harga roti saat harganya masih 5.000, maka jumlah yang ditawarkan hanya 5. Dan saat harga roti tersebut naik menjadi 20.000, maka jumlah yang ditawarkan adalah 50. Yang artinya jumlah yang ditawarkan itu meningkat seiring harga yang meningkat. Yang terakhir adalah faktor penentu penawaran. Yang pertama adalah biaya produksi. Jika biaya dari bahan baku itu naik, maka penawaran juga akan turun. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, jika saya ingin membuat tempe, namun harga bahan baku tempe yaitu kedelai harganya sedang naik, maka saya akan mendikitkan tempe yang akan saya buat. Hal ini berpengaruh ke penawaran akan tempe yang akan saya tawarkan kepada konsumen. Begitu pula sebaliknya, jika harga kedelai tersebut sedang turun, maka tempe yang saya buat juga akan meningkat
dan penawaran juga akan meningkat. Yang kedua adalah faktor teknologi. Jika teknologi menjadi semakin canggih, maka produksi akan menjadi semakin cepat. Ini membuat penawaran juga akan meningkat. Selanjutnya adalah harga barang substitusi dan komplementer. Untuk barang substitusi, jika harga barang substitusi itu naik, maka lebih banyak orang yang akan memproduksi barang substitusi. Untuk barang komplementer seperti printer dan tinta, jika printer tersebut banyak dibeli, maka penawaran akan tinta juga akan meningkat. Selanjutnya adalah harapan harga masa depan. Contohnya, jika produsen percaya bahwa dalam bulan depan harga beras akan naik, maka produsen akan menahan stok untuk sekarang dan permintaan juga akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Jika pajak naik membuat produsen menaikkan biaya produksi mereka, hal ini cenderung membuat mereka mengurangi keuntungan. Hal ini membuat penawaran juga akan turun. Selanjutnya, perbedaan dari permintaan dan penawaran adalah permintaan adalah barang atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dan tidak berbanding terbalik dengan harga. Sementara penawaran adalah barang atau jasa yang ingin dijual dari produsen kepada konsumen dan berbanding sejajar dengan harga. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi tentang hukum permintaan, kurva permintaan, dan faktor penentu permintaan, dapat kita simpulkan bahwa permintaan adalah hubungan antara harga dan barang yang ingin dibeli konsumen pada harga tertentu dan waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa saat harga naik, maka permintaan konsumen juga akan menurun. Hal ini menunjukkan kita bagaimana konsumen menyesuaikan pembelian dengan keinginan dan kemampuan mereka sendiri. Sementara dari materi hukum penawaran, kurva penawaran, dan faktor penentu penawaran, penawaran menunjukkan hubungan antara barang dan jasa yang dijual oleh produsen. Produsen cenderung menaikkan barang yang ditawarkan saat harga mulai naik. Itu adalah bentuk untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini menunjukkan inti dari hukum penawaran. Dapat kita lihat di kurva permintaan dan kurva penawaran bahwa dari kurva permintaan dan kurva penawaran mereka saling menarik garis yang berlawanan. Jika di kurva permintaan garis ditarik dari kiri atas ke kanan bawah, maka dalam kurva penawaran garis ditarik dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menciptakan garis yang saling berlawanan arah, namun kedua garis ini bertemu di tengah dan menciptakan keseimbangan. Keseimbangan inilah yang membuat titik keseimbangan atau yang biasa disebut equilibrium, yang membuat harga dan barang pada permintaan dan penawaran itu saling cocok, sehingga membuat tidak ada kekurangan maupun kelebihan yang ada dalam pasar. Lalu permintaan dan penawaran ini juga memiliki faktor yang saling berkaitan. Contohnya seperti biaya produksi, iklan dan pemasaran, gaya hidup dan tren sosial, selera dan preferensi, populasi dan demografi, lalu ada juga harga barang substitusi dan komplementer, lalu teknologi, dan juga ada harapan harga di masa depan. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan ekonomi, permintaan dan juga penawaran adalah dua kekuatan utama yang saling berkaitan dalam menentukan harga dan barang pada pasar. Permintaan dan penawaran juga tidak dapat dipisahkan dan diubah, karena jika ada salah satu sisi yang dipisahkan atau diubah, maka itu dapat mempengaruhi sisi yang lain, sama seperti permintaan dan penawaran. Lalu, dengan memahami hal ini, kita dapat mengenal bagaimana pasar itu berjalan dengan baik.
Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang hukum permintaan, kurva permintaan, dan faktor penentu permintaan, serta hukum penawaran, kurva penawaran, dan faktor penentu penawaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.